حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amal kita, setiap perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya harapan dan doa kita semua. Maka oleh karena itu, ketika kita mengharapkan ridha Allah, ketika kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak lain syaratnya ialah dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat selalu kepada Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat dan niat kita. Walaupun mungkin dalam Allah mengabulkan hajat dan niat kita, ada yang mungkin langsung Allah berikan kepada kita, ada yang mungkin Allah tunda terlebih dahulu,
ada yang mungkin lewat perantara orang lain. Tapi yakinlah Allah pasti akan mengabulkan segala hajat dan doa kita. Tentunya sekali lagi syaratnya, dekatkan selalu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dalam artian mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tatkala nanti mungkin dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada masalah-masalah dalam keluarga kita, rumah tangga kita, masyarakat, lingkungan kita, insyaallah ketika di tempat itu, di lingkungan itu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan jalan kepada kita atas permasalahan yang ada pada diri kita, permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Dan bukan cuma itu saja, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan ganjaran dari tempat yang tiada disangka-sangka, rizki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kita insyaallah selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah pun akan memberikan apa hajat dan niat kita semua. Dan ketika Allah memberikan ini, maka insyaallah apa yang Allah berikan akan mendapatkan keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dekat kepada Allah. Karena bisa jadi Allah memberikan kepada kita, Allah berikan segalanya kepada kita. Tapi ketika kita jauh dari Allah, ibadah kita tidak terjaga, tingkah laku akhlak kita maaf kurang baik, diberi memang oleh Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, nikmatnya banyak, hartanya banyak, tapi yang seperti ini hati-hati. Kenapa? Karena yang Allah berikan ini bukan nikmat dari Allah, bukan nikmat, tapi sebaliknya apa? Nakmah bagi dirinya. Nakmah apa itu? Siksaan yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemungkaran, karena kezaliman yang dilakukannya. Na'udzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Dan bukan cuma kita tentunya juga tidak menginginkan saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, bukannya mendapat nikmat dari Allah, tapi mendapatkan nakmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu kita harus selalu mengingatkan, baik itu mengingatkan diri kita dan semuanya. Agar apa? Agar sekali lagi kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah apa yang kita perbuat di dunia ini, ketika kita niatkan mencari keikhlasan ridha Allah, maka Allah akan memberikan ganjarannya melebihi dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan saleh dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat niatnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah dalam ayat ini? Hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah akan menjadikan lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik, yang aman insyaallah. Allah akan berikan ketika kita sekali lagi mendekatkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah juga akan memberikan ganjaran melebihi dari apa yang kita perbuat, melebihi dari apa yang kita lakukan. Jadi subhanallah, ini janji Allah untuk kita semua. Maka oleh karena itu rugi kita ketika kita kurang bersemangat, ketika kita mungkin lesu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semangat dalam kita melakukan kebaikan di dunia ini. Rugi kita. Kenapa? Karena kita bisa jadi
tidak banyak mendapatkan fadilah, tidak dapat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, apalagi saat ini di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mari mulai dari saat ini kita bersemangat untuk kita selalu melakukan ibadah, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ibadah kita kepada Allah sekali lagi. Agar dari saat ini dan ketika Ramadan nanti datang, kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Ramadan kita insya Allah berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita istiqomah dalam ibadahnya. Karena ketika kita puasa tapi kita tidak ibadah, tidak istiqomah dalam ibadah, naudzubillah. Yang kita dapatkan puasanya dapat tapi bukan mendapatkan ridho dari Allah, bukan mendapatkan pahala dari Allah, tapi hanya mendapatkan apa? Ju'al atas. Karena sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Ada sebagian kita manusia ini yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan ganjaran dari puasanya. Ganjaran nilai dari Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan itu. Apa yang dapatkan? Ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan tentunya sekali lagi kita tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita bersama-sama melihat diri kita saat ini. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau kita merasa ibadah kita masih kurang, kalau kita merasa kita belum maksimal dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk kepada sesama manusia, yuk mari kita perbaiki itu. Yuk mari mulai sekarang kita banyak melakukan kebaikan, nabung amal-amal kebaikan. Amalan-amalan kebaikan kita tabung, kita simpan, kita perbanyak. Dan insya Allah tabungan itu nanti akan kita petik tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu dunia ini sawahnya untuk akhirat. Bagaimana pepatah Arab mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat sawahnya untuk di akhirat. Sekarang di dunia kita payah-payah dulu. Sekarang di dunia kita banyak melakukan kebaikan, tebar kebaikan, ibadah, jaga. Tapi insya Allah nanti tatkala kita kembali kepada Allah, maka saat itulah kita akan panen dari apa yang kita tanam ketika kita hidup di dunia ini. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita insya Allah akan selalu diberikan selalu semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti insya Allah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.